Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizky Lovita, NPM 2010.059 dari kelas E mata kuliah Forensik dengan dosen Ibu Sintiana Rahmi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Forensik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai visum et repertum. Visum et repertum ialah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji yang diminta oleh penyidik guna kepentingan peradilan. Pemeriksaan pada korban dilakukan untuk menyelidiki adanya tindak pidana yang dialami pada korban atau tidak. Lalu, dasar hukum visum terdapat pada KUHP, yaitu pasal 184 KUHP dan pasal 187 ayat C KUHP. Lalu, jenis-jenis visum secara umum ada 3. Yang pertama, ada visum sementara. Visum ini lengkap namun belum disimpulkan, digunakan sebagai bukti awal penyidikan. Visum ini diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu dirawat lebih lanjut baik di rumah maupun di rumah sakit. Kesimpulannya, korban masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai. Lalu ada visum lanjutan. Visum ini bentuknya sama persis dengan visum sementara, namun perbedaannya yaitu merupakan sambungan dalam proses penyidikan sementara. Visum ini diberikan setelah korban 1 sembuh, 2 meninggal, 3 pindah dokter, dan keempat pindah rumah sakit. Lalu visum definitif. Visum ini bersifat lengkap yang mencakup semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Visum ini bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses pengadilan. Lalu jenis-jenis visum yang secara khusus ada 4. Yang pertama ada visum perlukaan, yaitu pada korban hidup untuk mengetahui penyebab luka atau sakit dan seberapa parahnya luka atau sakitnya tersebut. Lalu ada visum kejahatan susila. Visum ini biasanya diminta oleh korban kejahatan susila yang yaitu dugaan adanya kasus persetubuhan yang diancam oleh KUHP, yaitu persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter diwajibkan untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya kekerasan, termasuk zat, obat-obat yang membuat tidak sadar dan serta usia korban. Lalu dan diharapkan juga dokter memeriksa adanya penyakit kehamilan, hubungan seksual, kelainan psikiatri untuk membuktikan akibat dari tindak pidana tersebut. Lalu ada visum jenazah. Pemeriksaan pada jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah dengan tidak merusak keutuhan jaringan jenazah. Pada pemeriksaan bedah jenazah meliputi dengan membuka tengkorak, leher, perut, pinggul, dan seringkali juga dilakukan pemeriksaan pendukung, yaitu pemeriksaan histopatologi, toksikologi, dan serologi. Lalu yang terakhir ada visum psikiatri. Tidak seperti visum-visum sebelumnya, visum ini ditujukan untuk tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Visum ini menjelaskan mengenai segi kejiwaan manusia. Lalu yang terakhir, kegunaan visum et repertum dalam peradilan, yaitu sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai bukti keterangan surat maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pada seseorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat menentukan dan membuat keputusan kesimpulan atas bersalah atau tidaknya terdakwa pada proses persidangan. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.